Pemirsa, bersama rakyat TNI kuat itulah yang dibutuhkan oleh TNI dan bangsa Indonesia saat ini. TNI yang kuat menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh, sehingga dapat melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa dan juga tanah air. Untuk itulah saat ini kami menghadirkan kembali dan Rem 061 Surya Kencana Kolonel Infanteri Fuad Essos MSI untuk berbincang banyak tentang bagaimana sesungguhnya kepedulian Korem 061 Surya Kencana untuk pendidikan dengan karakter bangsa yang cerdas dan juga handal. Pak Fuad, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih berjumpa kembali. Ya. Jumpa lagi di TV juga. Baik, Pak Fuad, konsen Korem 061 pada dunia pendidikan saat ini seperti apa? Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Seperti yang pernah saya sampaikan pada setiap kesempatan, bahwa Korem 061 mempunyai keinginan agar pendidikan ini menjadi bagian dari pembinaan Korem yang selama ini kita terus laksanakan. Kita melihat bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita. Karena dengan pendidikan itu akan diharapkan anak didik menjadi orang yang pintar dan maju. Ini kita terus pupuk agar anak-anak muda kita itu menjadi anak muda yang bisa diandalkan untuk menggantikan kita. Dari konsen itu maka kita selalu mengadakan kerjasama yang kita lakukan baik dengan klinik matematika, yang kita tahu bahwa anak muda kita sekarang sangat alergi dengan matematika. Oleh sebab itu kita mempunyai cara metode yang praktis yang memang kita butuhkan dalam rangka untuk meningkatkan semangat kita. Satu adalah partisipasi dengan klinik matematika yang sudah ada di Bogor. Jadi kemudian banyak pertanyaan, seberapa jauhkah bentuk kepedulian TNI kepada pendidikan saat ini, Pak? Sebagaimana tujuan kita agar pendidikan kita lebih maju, maka pendidikan yang ada di wilayah Bogor kita ikut turut bagian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam klinik matematika di situ ada satu metode yang digunakan bagaimana partisipasi anak ini kita bangkitkan dengan cara anak itu bisa berpartisipasi tanpa harus merasa dia tidak mampu. Artinya tidak mampu dalam mengerjakan persoalan itu, tetapi bagaimana anak kita itu diarahkan untuk berpikir secara logis, secara singkat mengerjakan persoalan khususnya dengan matematika. Hasilnya kita capai ada beberapa kemajuan. Anak-anak muda ini menjadi tertarik, anak sekolah itu menjadi cinta dengan matematika. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu saya mengadakan lomba matematika tingkat SD SMP yang ada di wilayah Kota Bogor, itu mendapatkan hasil yang cukup bagus. Animonya cukup bagus, pesertanya di atas 300 orang. Dan dari perwakilan yang kita dapatkan ada 2 orang yang kita kirim ke Singapura dalam rangka untuk mengikuti military matematik champion. Dan ini alhamdulillah kita mendapat juara 3. Nah, ini ada satu hasil yang memang kita rintis dari awal agar memang mereka mempunyai kemampuan meningkat kemampuan individu dalam rangka untuk pengguna di masa yang akan datang. Bagaimana dengan jangka panjang daripada kerjasama dengan kampung matematika ini ke depan? Jadi tidak pada hari itu saja. Kita punya program tidak hanya pada saat itu, tapi kita punya program ke depan. Sebagaimana yang kita jalankan, Korem punya bagian dari komunikasi sosial dengan para tokoh pemuda. Satu dari saya ambil dari bagaimana meningkatkan kemampuannya untuk anak-anak ini mendalami matematika khususnya dengan terus meneruskan ini sudah masuk ke program satu peningkatan pendidikan untuk generasi muda. Dan saya kira nanti siapapun menjadi dalang dia akan melanjutkan terus, karena ini salah satu bentuk kepedulian kita untuk bisa masuk kepada anak-anak didik kita dalam rangka dia lebih maju, lebih mengerti, dan tentunya dia punya perkembangan yang bagus. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, TNI yang kuat tidak hanya mewujudkan pertahanan negara yang kuat saja, tapi juga terus melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa bagi ketahanan bangsa. Saya ingin mendengarkan komentar Anda tentang potret pendidikan kita saat ini berkenaan. Ya, pendidikan yang sedang kita sekarang memang banyak mengalami berbagai macam perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terus dilakukan dalam rangka perbaikan tentunya juga membawa efek yang positif dan negatif. Positifnya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita. Tetapi efek negatifnya ini kadang-kadang karena belum siap dari aturannya, dari kurikulum yang ada, kemudian dari pengajar sendiri, ini bisa menjadi hambatan yang akan bisa menghambat proses pendidikan. Nah,
dari dua persoalan tadi kita melihat bahwa tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendidikan ini serius. Kalau pendidikan kita akan, karena pendidikan akan mencerdaskan diri bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang bagus, otomatis dia nanti akan bisa mengawasi negara itu. Dan tujuannya adalah bagaimana dengan ketahanan yang kuat, dengan proses rakyat yang bagus, dia akan menghasilkan ketahanan nasional dalam rangka untuk negara dan bangsa Indonesia. Kalau begitu bagaimana edukasi di kalangan militer sendiri, Pak Fuad? Ya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwa edukasi di militer ini kita bagaimana memberikan ruang kepada rakyat kita, khususnya yang tinggal di sekitar asrama, untuk sama-sama memberikan ruang untuk masuk ke dalam ruang militer. Artinya asrama militer itu sekarang tidak jadi asrama yang kaku. Kita bisa mengundang atau mereka bisa masuk dalam rangka mengenalkan. Itu sudah dimulai. Sudah kita mulai dan kita mencari kesempatan misalkan pada saat ada masa rantai sekolah. Masa rantai sekolah menjadi satu kesempatan yang paling bagus yang saya gunakan untuk memberikan mereka bisa masuk sambil rekreasi, sambil bagaimana dia menggunakan pendidikan militer, kemudian bagaimana dia bisa tahu begini cara militer. Dari itu kita memberikan masukan, dari itu kita memberikan satu informasi sehingga pada saatnya nanti dia bisa mengikuti tahu cara bagaimana masuk. Benar, Pak Fuad. Saya juga ingin bertanya, bagaimana kemudian Anda melihat karakter bangsa di kalangan generasi muda kita saat ini? Anda jawab selepas jeda pariwara. Ya. Mirsa, terima kasih Anda kembali bersama perbincangan khusus kita hari ini. Pak Fuad, saya kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Bagaimana Bapak melihat karakter bangsa di kalangan generasi kita, generasi muda kita saat ini? Mulai lunturkah? Memang saat ini banyak sekali hambatan gangguan yang mengancam eksistensi generasi muda ini. Dengan berbagai macam masukan yang berkaitan dengan obat-obatan, dengan penanggulangan taburan, maupun hal-hal yang tidak bagus, pornografi dan seterusnya, ini sangat mengancam eksistensi generasi muda. Oleh sebab itu, agar generasi muda kita terselamatkan, agar generasi muda tidak ikut-ikutan yang tadi, saya sebagai satuan yang ingin mengambil bagian agar anak muda kita bisa kita selamatkan, agar generasi muda bisa terbebas dari hal-hal yang tersebutkan. Oleh sebab itu, saya tuan-tuan khususnya Polri mengambil kerjasama dengan sekolah. Setiap hari Senin, dan ramil maupun berbisa itu selalu bergantian mengambil apel di sekolah. Itu salah satu bentuk uji bagaimana anak sekolah kita juga bisa selalu meningkatkan disiplinnya. Ketika itu dilakukan, bagaimana pendapat lingkungan sekolah? Respon sangat bagus. Respon sangat bagus karena melihat bahwa tentara sangat peduli. Jadi bukan takut dengan tentara. Karena ini menjadi satu pengalaman tersendiri bagi yang belum pernah melihat tentara. Sekarang begitu masuk, tentara sekarang lebih dekat. Inilah kita inginkan agar masyarakat juga merasa memiliki tentara, tentara juga lebih memperhatikan bagaimana aspek generasi pembinaan tadi, termasuk bagaimana hubungan kita dengan kepala sekolah dengan guru. Dengan datangnya kita ke sekolah, otomatis hal-hal yang tadi menjadi kekhawatiran kita bersama, masuknya obat-obatan, kenakalan remaja, ini bisa kita eliminir. Dan harapan saya, kalau lagi dia sudah tahu bagaimana tentara masuk situ, tentara bisa masuk dalam bagian disiplin, ini akan satu kolaborasi kerjasama yang bagus. Sehingga anak muda menjadi potensial untuk membangun negara Indonesia. Anda memberi warna yang luar biasa bagi pendidikan di tanah air. Pak Fuad, seperti yang diobrolkan tadi di awal, maraknya tawuran, kemudian penggunaan narkoba hingga pergaulan bebas saat ini memang menjadi banyak judul berita hampir setiap hari kita lihat. Jadi bagaimana kemudian dengan pendidikan berkarakter kita saat ini? Komentar Anda. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana sekarang upaya kita untuk menghilangkan pengaruh dari pornografi, dari narkoba, dari hal-hal yang merugikan. Yang pertama, bagaimana kita memberikan contoh suri teladan. Contoh yang pertama dari lingkungan keluarga, apapun bentuknya, kepala keluarga, ibu rumah tangga, itu menjadi satu lembaga pendidikan yang setiap saat paling banyak kemudahannya. Sebab itu harus menanamkan keteladanan, khususnya yang kedua adalah bagaimana cara beribadah. Beribadah anak ini tergantung bagaimana orang tua melihat. Kalau orang tuanya rajin, otomatis anak juga ngikut. Nah, ini salah satu bagian. Setelah itu keluar ke
sekolah. Nah, sekolah ini guru pada saat jam-jam ini dia akan mewarnai dengan pendidikan formal, bagaimana mengajarkan ilmu pendidikan, apakah yang berkaitan dengan matematika, pengetahuan matematika dan seterusnya. Sekedar pada saat waktu-waktu yang luang, guru akan interaksi, kali menanyakan, memberikan masukan atau mengawasi. Tetapi yang paling berpengaruh yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini menjadi bagian yang sangat penting, karena lingkungan bisa lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, ini itu menjadi pengaruhnya luar biasa bagi anak sekolah. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kita bisa masuk ke dalamnya, maka hal ini akan menjadi hal yang positif bagi anak. Tetapi kan tidak mungkin pada saat anak di rumah bisa diawasi, di sekolah bisa diawasi, tapi lingkungannya tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, satu antara saya punya wilayah itu, kita masuk ke dalam lingkungan agar lingkungan kita itu tidak ada hal-hal yang tantangan terbesar yang biasanya dihadapi di lapangan seperti apa Pak Fulat terkait dengan ini? Ya, biasanya yang kita lihat di lapangan adalah bagaimana upaya-upaya untuk meracuni anak muda. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana di sekolah itu makanan yang sudah dicampur kemudian ada minuman yang dicampur dengan hal yang tidak bagus. Nah, ini kita informasikan terus agar upaya-upaya untuk meracuni anak kita bisa kita hilangkan. Nah, ini hal yang menjadi tanggung jawab bukan saja orang tua, bukan ada lingkungan sekolah, tapi saya satu wilayah itu bisa mengambil peran di situ. Baik. Ya. Sekali lagi Pak Fulat, TNI dengan potensi yang dimilikinya paling tidak turut campur tangan banyak dalam memperbaiki yang tidak kita obrolkan tadi, karakter generasi muda dan elemen bangsa lainnya. Jadi harus bagaimana TNI memainkan perannya untuk ini? Ya. Sebagai satuan teritorial, kita selalu bersinggungan dengan yang namanya geografi. Geografi adalah kita punya wilayah, kita tahu wilayah kita. Wilayah kita, apakah itu pantai, apakah itu pegunungan atau perkotaan, dengan kondisi yang ada, kita harus bisa membina, harus kita memanfaatkan geografi yang ada. Jangan sampai geografi yang ada kita, contohnya, habis itu kita tanah yang longsor kita biarkan, tapi kita harus ada antisipasi, kita manfaatkan wilayah yang terus memberikan informasi kepada camat, kepada lurah. Yang kedua adalah penduduk kita. Penduduk kita punya berbagai macam bahasa, kemudian agama dan budaya. Ketiga hal itu kita harus bisa menyatukan. Karena kita diciptakan, dilahirkan dalam negara Indonesia dengan penuh kebinekaan. Keragaman adalah satu berkah. Oleh sebab itu, tentara sebagai pengayom pelindung kita bisa berikan dan meyakinkan bahwa dengan keragaman kita wajib untuk membina dan dalam rangka untuk kesatuan dan kesatuan. Yang ketiga sumber daya yang ada adalah sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita eksploitasi. Bagaimana kemampuan yang ada di wilayah kita punya kontribusi yang positif dalam rangka tadi kita dalam pendidikan. Ya, jadi sumber daya yang bagus, gurunya juga bagus, anak kita juga diharapkan jadi apa tuh kenapa? Karena gurunya juga bagus. Nah, tiga hal itu kita saling kolaborasi karena itu menjadi tugas pokok satu di antara untuk pembinaan wilayah yang ada di wilayah saya. Tadi kita sudah ngomong soal pendidikan berkarakter. Bagaimana dengan pendidikan bela negara? Ya. Pendidikan bela negara salah satu upaya untuk memberikan informasi, pemahaman maupun latihan kepada anak-anak didik, apakah itu pelajar, mahasiswa, pondok pesantren. Kita selalu memberikan bahwa negara ini ada dan berdiri bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab semua. Apapun hambatan, gangguan dan tantangan, ini adalah dalam rangka bagaimana kita bersatu untuk menghalangi dan menghadapi gangguan itu semua. Oleh sebab itu dari awal kita berikan bela negara. Bela negara tidak identik dengan militerisme. Bela negara khusus anak-anak sekolah itu menjelaskan inilah Indonesia, inilah negara kita yang di Provinsi 7 harus kita bela, harus kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kemampuan. Kalau guru bagaimana mengajar lebih bagus, kalau dokter bagaimana memberikan pelayanan, kalau tentara dia sebagai independen masuk polisi. Ya, ini bela negara. Oleh itu bela negara sampai kapanpun akan relevan, termasuk pada santri. Santri itu bagaimana bela negara? Dia akan memberikan pengajaran kepada apa? Pada umatnya, pada pengikutnya, pada santrinya, untuk tidak terpecah, untuk tidak mengikuti agama sesat. Oleh itu semua lini, semua bagian wajib turut untuk bela negara. Baik Pak Fulat, saya ingin mendengarkan komentar Anda tentang penghargaan kepada guru mitra TNI.
Beberapa saat yang lalu kita mengadakan kerjasama dengan guru non formal, guru yang kita rekrut yang dari sukarelawan. Kita memberikan satu penghargaan kepada guru-guru itu tidak hanya berbentuk materi, tapi bagaimana kita ajak untuk melihat lokasi atau pendidikan di militer, khususnya sekolah TK, SMP, SMA yang di bawah Yayasan Kartika Jaya. Kita kan punya tanggung jawab itu. Nah, kita ajarkan di situ bagaimana pola yang mereka lihat di tempat kita. Karena kita kolaborasi, pendidikan kita ajarkan, tetapi disiplin, ya, disiplin kita tetap tetapkan. Karena tidak lepas dari background yang dimiliki oleh tentara. Dan sebab itu penghargaan yang kita berikan adalah bagaimana kalau di wilayah saya tentara itu kita berikan penghargaan. Misalkan kita bisa adakan separuh studi banding untuk wilayah selatan. Itu satu bentuk penghargaan. Di samping barangkali ada finansial yang kita berikan. Itulah bentuk yang kita bisa berikan kepada guru sebatas kemampuan yang kita miliki. Kalau begitu, sepanjang Anda menjadi Danrem 061 Surya Kencana, adakah juga kerjasama yang dibangun begitu dengan dinas pendidikan terkait? Kita selalu mengadakan kerjasama. Saya punya sekolah ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Sukabumi, Labuan Batu, dan Cianjur. Tanpa dinas pendidikan itu tidak mungkin, karena kita kan selalu menginduk kepada dinas pendidikan. Dan sebab itu kita mengikuti apa yang menjadi rule of law-nya. Kerjasama apa sajakah yang biasanya dibangun, Pak? Selalu kita dalam partnership, misalkan ada, kalau pendidikan otomatis kita kerjakan, tetapi dalam hal pembinaan kedisiplinan kita berikan. Tanpa ada hal-hal yang lain, tapi kita full untuk berikan. Pendidikan negara-negara tadi dibilang, kemudian ada outbound, ada pengenalan alat militer, kemudian beri kesempatan juga alat-alat terdekat. Inilah salah satu upaya kita agar di samping pendidikan juga harus berjalan, tetapi kita berikan kontribusi melihat background militer, karena asal militer, peralatan militer merupakan punya rakyat. Baik, seiring dengan itu, bagaimana TNI memerankan multifungsinya di era pasar bebas saat ini, Pak Surya? Ya, TNI punya tugas tanggung jawab sebagai kekuatan pertahanan keamanan, tetapi pertahanan keamanan tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat itu juga tidak bisa kuat. Ya. Oleh sebab itu keamanan harus didukung oleh kesejahteraan, security and prosperity. Ini harus seimbang. Tidak bisa kita pertahanan saja tanpa keamanan, dan kita tidak bisa kesejahteraan saja tanpa ada hal yang lain. Maka kesejahteraan juga harus ada dukungan keamanan. Keamanan juga harus didukung oleh kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, rakyat juga tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Tapi tanpa keamanan, kita juga tidak bisa memberikan jaminan. Oleh sebab itu, keamanan tetap jadi bagian terpenting, tetapi tidak boleh menganggap tanpa keamanan tidak ada apa-apa. Tetapi ya harus bersama. Di samping itu kita juga harus memberikan perhatian kepada rakyat kita, misalkan kepada ekonominya bagaimana, kepada keselamatan tersebut, kemudian kepada sosial budayanya, bagaimana pengamalan kontrolnya. Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai satuan kewilayahan, kita harus tahu ekonomi rakyatnya, kita harus tahu bagaimana tingkat sosial budayanya, termasuk gotong royong. Karena Bogor, Sukabumi, Labuan Batu adalah wilayah heterogen yang di situ banyak penduduk dari semua suku bangsa dari sini, maka kita ingin Bogor menjadi Bogor Nusantara. Baik, terkait dengan itu sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan statement begitu kepada dunia pendidikan di tanah air, khususnya yang berada di wilayah Korem 061. Menjelang dan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, saya berharap agar dunia pendidikan ini menjadi dunia yang harus kita perhatikan bersama. Karena tanpa pendidikan yang bagus, tanpa sumber daya manusia yang bagus, maka negara ini juga akan menghadapi berbagai masalah. Oleh sebab itu, sumber daya yang bagus, manusia yang bagus, berkualitas, dia akan punya semangat untuk bagaimana dia menjalankan, bagaimana dia menjadi bagian dari rakyat kita dalam rangka untuk memajukan Indonesia 100 tahun yang akan datang. Baik, Danrem 061 Surya Kencana, Pak Fuad, terima kasih. Terima kasih. Dialognya hari ini. Dan pemirsa, Tentara Nasional Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penjaga negara, tapi juga berfungsi sebagai orang tua, guru, dan sahabat bagi rakyat Indonesia dimanapun berada. TNI bersama rakyat, maka Indonesia akan kuat. Saya, Maya Kesentia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.